Gunung Padang dan jejak kehancuran peradaban. Gunung Padang gak hanya diyakini sebagai piramida tertua di dunia. Fakta terbaru mengungkapkan bahwa Gunung Padang juga merekam jejak kehancuran peradaban Nusantara kuno. Gimana ya maksudnya? Di video ini, saya akan ngungkapin sesuatu yang jarang banget dibahas oleh channel YouTube lainnya tentang Gunung Padang. Dan bagi kalian yang penasaran, pengen tahu perkembangan penelitian Gunung Padang yang sempat terhenti, saya juga akan memberikan update buat kalian. Jadi, tetap stay di Makna Masa, karena setiap masa punya makna. Cianjur dan Jawa Barat pada umumnya sering dilanda gempa. Terakhir terjadi pada tanggal 21 November 2022. Dan kalian sadar nggak kalau Gunung Padang itu berada di Cianjur? Gimana ya nasibnya? Ternyata Gunung Padang kena juga gempa bumi. Menurut koordinator juru pelihara situs Gunung Padang, Nanan Sukmana, dia ngejelasin kerusakan Gunung Padang di bagian kantornya gitu, di Pusat Informasi Turis. Tapi kabar baiknya nih, situsnya sendiri nggak mengalami kerusakan. Uniknya, kerusakan juga tidak terjadi setelah gempa susulan yang juga kembali dirasakan cukup kencang. Bukti kokohnya Gunung Padang dari gempa dapat dilihat dari aktivitas kunjungan yang masih normal. Situs purbakala Gunung Padang memang berada di daerah rawan bencana, menurut peneliti dari Badan Geologi, Profesor Sutikno Bronto. Situs Gunung Padang dapat dua ancaman bencana geologi, yaitu gempa bumi dan longsor. Ancaman gempa bumi datang dari dua sesar atau patahan. Gunung Padang dikatakan Sutikno berada tepat di atas titik perpotongan sesar Cimandiri dan sesar Gede Cekondang. Ngeri juga ya. Situs Gunung Padang diduga menjadi saksi atas peradaban manusia yang telah berkembang, namun hancur karena bencana gempa, tsunami, gunung meletus. Pendapat ini dikeluarkan oleh Dani Hilman Natawijaya, ahli ilmuwan geologi gempa bumi dari Pusat Penelitian Geoteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia menyatakan bahwa masa lalu peradaban nenek moyang kita sudah berkembang, tapi hancur lagi dan kembali dari awal. Lalu tumbuh dan hancur kembali karena bencana. Begitu terus berulang, tumbuh hancur, tumbuh hancur, tumbuh hancur. Dani berhasil memetakan proses kebencanaan di Indonesia sampai 20.000 tahun ke belakang. Kemudian dari situ ditemukan satu siklus bencana besar yang pernah menimpa Nusantara di akhir zaman Pleistosen. Dampak dari siklus bencana besar di Indonesia adalah sejarah Indonesia selalu mulai dari nol kembali. Padahal Nusantara kuno dipercayai telah memiliki peradaban tinggi, bahkan menjadi induk peradaban dunia. Stephen Oppenheimer, ahli genetika dan struktur DNA manusia, memiliki keyakinan bahwa induk dari semua peradaban di muka bumi berasal dari bumi Nusantara yang kini bernama Indonesia. Menurutnya, pada zaman es, manusia lebih memilih tinggal di daerah yang hangat. Daerahnya nggak banyak tertutup es, jadi mereka bisa hidup lebih baik dan mengembangkan peradabannya. Sehingga pilihannya adalah tinggal di daerah Khatulistiwa. Selain lebih hangat, daerah di sepanjang garis ekuator itu lebih subur. Hipotesa Stephen Oppenheimer menyatakan daerah yang mereka tinggali bernama Sundaland. Sundaland adalah suatu daerah luas yang membentang dari Jawa, Kalimantan, Sumatera hingga Asia Tenggara. Nah, Gunung Padang diyakini memiliki keterkaitan dengan peradaban Sundaland. Manusia yang mendiami Nusantara sejak zaman es inilah yang digadang-gadang sebagai arsitek berdirinya piramida pertama di dunia yang sekarang disebut dengan Gunung Padang. Tapi selain subur, daerah Sundaland atau Nusantara memiliki banyak gunung aktif dan lempeng megatrust yang kemudian mendatangkan bencana besar. Gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami telah menelan peradaban Sundaland.
Bencana besar ini juga menandai berakhirnya zaman es. Sundaland yang pada awalnya adalah satu daratan luas, terpecah menjadi beberapa pulau akibat naiknya permukaan air laut. Penduduk Sundaland yang selamat kemudian pergi ke berbagai penjuru dunia. Di tempat barunya itulah mereka membangun peradaban baru yang terinspirasi dari peradaban Sundaland. Inilah penjelasan mengapa Sundaland atau Nusantara disebut induk peradaban dunia, sekaligus menjelaskan mengapa hasil kebudayaan kuno di berbagai belahan dunia memiliki kesamaan pola. Kita kembali ke Gunung Padang. Gunung Padang memang menjadi misteri sampai sekarang. Perdebatan para ahli tentang apa yang ada di bawah perut Gunung Padang hanya menyisakan teka-teki. Faktanya sejak tahun 2014, tidak ada lagi penelitian yang mencoba mengungkap lapisan terbawah Gunung Padang yang diduga merupakan bangunan buatan manusia. Peneliti mengeluhkan tidak adanya perhatian dari pemerintahan Joko Widodo terhadap penelitian di Gunung Padang, Garut, Jawa Barat. Padahal, berdasarkan penelitian, lapisan tertua situs tersebut diperkirakan berusia 10.000 tahun atau berasal dari 8.000 tahun sebelum Masehi. Sebelumnya, penelitian situs Gunung Padang sempat mendapat dukungan untuk melakukan penggalian di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, sempat ada suara-suara sumbang yang saat itu tidak setuju kalau di bawah situs tersebut terdapat struktur bangunan. Sebagian menyebut struktur di bawah Gunung Padang hanyalah gunung tua yang sudah tidak aktif. Jika dilihat dari atas, memang Gunung Padang kelihatan sangat persis bentuknya dengan piramida yang ada di Mesir ya. Umurnya diperkirakan jauh lebih tua daripada piramida Mesir, sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Beberapa kalangan meyakini Gunung Padang bukanlah gunung, melainkan bangunan berbentuk mirip dengan piramida yang telah terkena timbunan debu vulkanik, sehingga terlihat seperti gunung yang sudah ditumbuhi pepohonan. Di dalam Gunung Padang dipercaya memiliki ruang di dalamnya yang kini telah tertimbun tanah. Penelitian mengenai keberadaan bangunan di bawah permukaan Gunung Padang telah dilakukan oleh beberapa tim ahli. Tim dari Badan Geologi SDM, Kemenris, dan tim Arkeologi Nasional sudah menyimpulkan bahwa tidak ada bangunan di bawah permukaan Gunung Padang. Adapun luas Gunung Padang adalah 900 meter persegi seperti sejak ditemukan oleh N.J. Krom. Ini kesimpulan akhir lembaga pemerintah ya. Sementara itu tim terpadu riset Mandiri berkesimpulan berbeda. Mereka sudah menemukan bukti kuat sebagai fakta awal bahwa ada bangunan di bawah permukaan Gunung Padang. Dan luasannya jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Nah, itu yang dulu dianggap sebagai batuan sumber alami oleh Arvenas dan Balam. Di situ sebetulnya pendapatan yang harus di-clearkan. Karena menurut kita, susunan batu kolom andesit ini bukan batu alami, tapi sudah disusun juga. Lantas, gimana nih terusannya? Dengan menghargai perbedaan dan menjaga etika riset, maka menjadi kewajiban tim terpadu untuk membuktikan lebih lanjut keseluruhan hipotesisnya. Namun lagi-lagi, tim terpadu terkendala dukungan pemerintahan. Tim arkeolog dari Universitas Indonesia pada tahun 2018 pernah mendorong pemerintah agar mengusulkan situs Gunung Padang masuk warisan budaya dunia UNESCO. Rencana pengajuan situs Gunung Padang menjadi warisan budaya dunia sebenarnya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada langkah konkret yang dilakukan untuk memenuhi setiap tahapan ke arah itu. Gunung Padang memang masih menyimpan misteri, tapi dari bencana yang bertubi-tubi, alam kemudian mengungkap sisi lain Gunung Padang. Gunung Padang adalah monumen ketinggian peradaban sekaligus saksi bahwa peradaban adiluhung Nusantara berada di kawasan rawan bencana. Bencana yang menghapus jejak sejarah Nusantara.